Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Apakah ada yang nggak masuk di hari ini teman-temannya? Ada. Oke, karena Ibu baru mengajar di kelas ini perdana, Ibu absen dulu ya satu per satu. Oke. Ainur. Ainur Nur Fadila ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Yaitu yang pertama, untuk materi kali ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama adalah kira-kira apa saja potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Ada yang bisa menjawab? Arfan, kira-kira apa potensinya? Nelayan. Terus apa lagi? Petani. Ada lagi? Pedagang. Kalau nelayan itu orangnya ya. Kalau petani itu orangnya Ibu, ya. Kalau pedagang itu orangnya. Berarti kalau nelayan itu benda matinya apa? Objeknya apa? Subjeknya nelayan. Berarti yang dia pakai untuk objeknya yang dia pakai untuk bekerja itu di mana? Nelayan bekerja di mana? Laut. Di laut ya. Berarti potensi yang ada di sekitar kita itu yaitu ada laut. Kemudian yang kedua ada apa lagi tadi kalian sebutkan petani ya. Petani itu subjek. Petani bekerja di mana? Ya, sawah atau pertanian. Sawah atau pertanian itu yang disebut potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Yang kalian temui? Atau itu aja? Kalau kalian menjumpai di sekitar Weltekam sebelum laut itu ada PLTU ya? Pernah lihat PLTU? PLTU itu dia menggunakan apa? Bahannya? Bendanya? Ya betul, batu bara. Nah, jadi batu bara itu termasuk apa? Potensi sumber daya alam juga yang ada di sekitar kita. Jadi sudah dipahami ya itu ya. Oke, nanti Ibu berikan krisis ya. Sedikit lagi. Pertanyaan yang kedua sebelum Ibu berikan krisis, kalian sudah bisa menyebutkan potensi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, lalu kenapa potensi itu yang kalian sebutkan tadi itu apakah harus dijaga baik-baik oleh kita? Harus atau tidak dijaga? Harus. Apa alasannya? Kenapa harus dijaga? Agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Agar ketersediaan alamnya bebas terjaga. Siapa lagi? Yang lain? Ada lagi? Kenapa perlu dijaga? Agar tidak? Ya betul, itu yang tepat. Supaya tidak cepat habis Ibu potensi kita. Jadi supaya potensi sumber daya alam itu bisa dinikmati sampai dengan generasi yang akan datang. Sekarang oke, ini ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan. Silakan ada yang mau maju ke depan dari sini dulu. Yang laki-laki silakan menjawab pertanyaan. Enggak, ini ada pilihan gandanya nak. Tinggal di kamu pilih yang nomor berapa nanti dipencetkan ya. Di sini masih kena. Gitu, bukan nanti dia pencetkan. Oke, pilih yang mana? Nanti lihat pertanyaannya dulu ya. Oke, silakan. Bahan tambang yang dipakai untuk menghasilkan listrik. Ini adalah pertanyaan pemantik namanya sebelum Ibu ajarkan materinya. Silakan dipilih yang mana. Bahan tambang yang dipakai untuk menghasilkan listrik adalah dipilih yang mana. Coba kamu tekan yang mana ya. Kamu di sini tekan yang mana. Yang mana? Tekan dulu. Coba. Iya betul ya. Jawabannya adalah batu bara. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, silakan. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, yang mana? A, B, C, D. Silakan dipilih, ditekan. Yang mana? Ditunjuk, ayo ditunjuk tangannya. Ayo. Yang tinggal ditunjuk lagi. Yang mana? Yang ini. Kita lihat.
Oke, betul ya. Pertama. Sekarang yang ketiga, duduk dulu ganti yang ini. Silakan maju, masih ada 2 nomor lagi. Ayo kamu. Oke, itu bukan soalnya yang ketiga. Oke. Kawasan hutan yang dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mana? Ayo dipilih. Neneng A, B, C, D. Yang mana? Ayo, masuk tangannya ditunjuk yang mana? Tangannya dipegang. Yang mana? Waktu ini cepat. Yang mana? Yang mana? Tanganmu di situ dulu. Yang mana? Yang ini. Salah. Jadi salah ya. Lambang yang terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun lamanya itu disebut apa? Dan tapi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun lamanya disebut yang mana? Temanmu jawab ya, kamu ikuti temanmu. Itu. Oke, minyak bumi dan misal. Oke, betul jawabannya ya. Oke, yang salah tadi yang satu saja, yang ini tadi kamu jawab apa? Yang ini, hutan yang diklasifikasikan jadi kawasan suaka alam dan pelestarian alam apa? Tadi kamu menjawab hutan bakau ya? Ternyata salah. Kalau itu yang lain temennya bisa bantu apa jawabannya? C. Hutan lindung, yakin? B. A. Hutan lindung kan? Hutan yang lain? Yang mana? Mana yang jawab konservasi? Konservasi kita lihat ya. Oke, betul itu jawabannya. Silakan duduk. Oke, itu adalah pertanyaan 4 saja dari guru. Ternyata kalian dari 4 itu yang langsung benar jawabannya ada 3 ya. Berarti kalian sudah menguasai sebelum Ibu terangkan materi ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuka PowerPoint ya dari materi ini. Kalian lihat. Sebelum ke materi, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran ya. Kenapa kita harus belajar potensi sumber daya alam itu? Nah, ini ada tujuannya, yaitu ada 2. Yang pertama tentang apa? Kita bisa menjelaskan potensi apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya di tempat tinggal kita, tapi sudah luas di negara kita. Kemudian yang kedua, selain mengetahui potensi SDM yang ada di Indonesia, juga kalian peserta didik diharapkan apa? Bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Pengertiannya seperti ini ya. Ada yang mungkin belum paham mengenai SDM apa itu? SDM adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidupnya. Berdasarkan apa? Pelestariannya sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu apa? Yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau terbarukan pengertiannya apa? Sumber daya di mana apabila digunakan terus-menerus maka sumber daya itu tidak akan habis. Nah, sebelum Ibu melanjutkan videonya, bisa memberikan contoh. Contohnya apa yang tidak akan habis itu? Apa? Betul, hutan. Siapa namanya? Siapa? Faisal. Selain Faisal, siapa lagi? Selain hutan, apa lagi? Lautan. Laut, gak akan habis tuh laut itu. Terus apa lagi selain laut? Angin. Apa? Angin. Terus apa lagi? Air. Siapa yang jawab air tadi? Bisa termasuk air ya? Ya sama. Oke, air. Terus siapa lagi? Ada satu lagi yang gak akan cepat habis walaupun berjuta-juta umat yang menggunakan. Panas. Dampaknya panas matahari. Dan yang tidak terbarukan, berarti pengertiannya apa? Berarti terbalik dengan ini. Kalau terbarukan itu dia tidak akan habis, tetapi kalau tidak terbarukan artinya apa? Ya, kalau digunakan terus-menerus maka akan cepat habis. Kalau tadi kan bisa menyebutkan contoh terbarukan, kalau yang akan cepat habis misalnya apa ya? Siapa yang bilang minyak bumi tadi? Siapa namanya? Arfan. Betul. Minyak bumi, pohon akan masih ada. Selama masih ada reboisasi ya. Minyak bumi itu apa lagi? Emas. Batu bara. Batu bara itu apa lagi? Emas. Emas. Nikel. Nikel. Tembaga. Tembaga.
Terus siapa lagi? Ayo Putri. Ayo, yang akan cepat habis. Gas bumi itu apa? Sumber daya terbarukan. Lihat matahari. Kalau kamu lihat ya, itu ada beberapa rumah kalau mati lampu itu dia tetap nyala ya. Dia pakainya apa? Tenaga surya, betul. Jadi dia menggunakan panel surya. Di mana panel surya tadi itu sebuah alat di mana dia untuk apa? Memanfaatkan sinar ya, sinar matahari. Jadi kalau pas malam mati dia bisa terang ya, nyala sendiri. Kedua, angin. Angin tadi bisa apa? Angin bisa mengubah apa? Listrik. Ya, kincir angin, nggak cuma angin saja, harus ada kincirnya, ya. Harus ada kincir anginnya, kincir angin, di mana dia ada angin datang, kincir angin itu bisa diubah menjadi listrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada beberapa ini air ya. Air itu kalau kalian lihat, kalian pernah dengar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. PLTA di mana itu adalah dimanfaatkan oleh PLTA untuk apa? PLTA itu dia memanfaatkan mengambil air dari sungai atau dari bendungan, kemudian diolah menjadi apa? Listrik. Ya, lewat pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya setelah sumber daya terbarukan, itu bara itu biasanya dipakai untuk apa? Tadi sudah disebutkan listrik ya. Kemudian yang kedua yaitu ada apa? Minyak bumi itu sebagai apa? Diolah menjadi bahan bakar kendaraan dan bahan bakar mesin. Yang ketiga tadi ada gas alam ya, atau di rumah kalian itu gas LPG. Untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam Indonesia dibedakan menjadi berapa? Jadi 3. Yang pertama apa? Sumber daya alam hutan. Yang kedua dan yang ketiga sumber daya alam kemaritiman yang tadi kita lihat ya. Yang tadi pertanyaan ibu yang pertama tadi. Oke, yang pertama tentang hutan. Kalau kamu melihat hutan itu apa yang ada di benak kalian? Hutan. Pohon ya. Kalau pohon itu biasanya apa? Fungsinya hutan? Panas. Menahan longsor. Panas. Oksigen. Yang menghasilkan oksigen ya. Karena kita kenal kalau hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, di sini kita bisa mengetahui dalam materi ini ternyata fungsi hutan itu dibedakan menjadi 3. Itu apa? Yang pertama adalah fungsi produksi. Kalian, apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi itu dimana menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonominya apa? Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan. Jadi dimanfaatkan apa oleh masyarakat? Misalnya kayunya, kemudian rotannya, itu adalah fungsi hutan produksi. Karena ini dibedakan menjadi 3 fungsinya. Bisa dimengerti? Dan nanti kalau kalian mengambil kayu, menebang pohon sembarangan, yang terjadi apa? Yang terjadi dapat sanksi, dapat pidana. Karena kenapa? Kalau kalian mengambil kayu secara sembarangan tanpa izin, kira-kira ini bagaimana? Dampaknya ke masyarakat nggak? Dampaknya ke masyarakat. Kalau hutan semakin nggak ada pohonnya, bagaimana? Dampaknya gundul dan akhirnya dampaknya ke masyarakat banjir, tanah longsor. Nah, makanya harus mendapatkan izin dulu sebelum mengambil kayu hutan produksi. Oke, kemudian yang kedua yaitu fungsi hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Ini gambarnya ya. Ini contoh saja. Kalau hutan kan besar Bu, ini contoh saja ya. Hutan lindung perannya yaitu apa di sini? Perannya strategis melindungi daya dukung lingkungan hidup. Hutan lindung mengatur apa? Suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir ya, itu hutan lindung. Kemudian yang ketiga, hutan konservasi. Yang tadi ada pertanyaan di kuis tadi ya. Hutan konservasi dibagi menjadi 2 yaitu suaka alam dan pelestarian alam. Suaka alam itu ada cagar alam ya, betul. Ada hewan namanya suaka marga satwa. Kalau tanaman cagar alam. Kemudian konservasi di sini ada contohnya adalah kawasan taman hutan raya. Itu contoh dari hutan konservasi. Jadi 3 yaitu bahan tambang galian A,
galian B sama galian C. Bedanya ada timan. Yang tadi kalian lihat itu kita dikelilingi di Papua itu dikelilingi oleh laut. Yang pertama itu apa potensi yang ada di laut? Itu yang pertama adalah perikanan. Tahu perikanan? Tahu. Otomatis di dalamnya adalah mengandung banyak ikan. Oke. Kemudian yang kedua potensinya ada energi kelautan. Energi kelautan di sini misalnya apa? Ada energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut. Dan yang ketiga adalah wisata bahari yang sering kita pahami biasanya poin 1 dan poin 3 ya. Ini yang tidak asing ya di kita ya. Yang ketiga itu apa Ibu? Wisata bahari. Kelompoknya Ibu tentukan dari sini. Untuk kelompoknya Ibu hitung aja ya. Ini ada berapa siswa? Ada 24. 24 jadi dibagi 4 kelompok aja. Satu kelompok ada 6. Semua sebagai media. Potensi sumber daya alam yang dipilih itu apa? Apa? Yang dipilih laut ya. Coba dengarkan. Yang dipilih adalah potensi laut. Oke, silakan. Yang pertanyaan kedua, potensi ekonomi apa yang utama dari laut itu? Potensi dari laut itu apa? Perikanan. Apa lagi? Perikanan. Kemudian perikanan aja. Wisata bahari. Kemudian resiko kerusakan. Apa kira-kira resiko kerusakan apabila potensi tadi itu semakin tercemar ya? Kalau laut ya, kalau lautnya tercemar apa yang terjadi? Resikonya kerusakan ekosistem laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas ketiga. Tugas ketiga apa? Presentasi udah ya. Kemudian selanjutnya adalah solusi berkelanjutan, yaitu tugas yang B ya. Apa nama inovasi? Inovasi di sini adalah pertanyaan B. Inovasi yang dapat memanfaatkan potensi ekonomi tadi daya alam yang kalian pilih yang di depan adalah laut ya. Nah, kemudian bagaimana caranya inovasi kalian supaya menjaga kelestariannya? Jadi misalnya kalau kamu laut, berarti bagaimana cara inovasinya supaya menjaga laut itu masih tetap terjaga? Dia kan nggak usah sama ya, kan potensinya banyak. Ini contohnya laut. Silakan. Inovasinya adalah inovasinya apa? Dibaca dari yang mana dari kesepakatan kalian. Inovasinya apa? Menghemat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau di sini menghemat apa? Kalau yang laut kan itu masuk dalam terbarukan ya. Jadi masuknya menghemat sumber daya alam yang terbarukan bukan tidak. Nah, karena kalian pilihnya adalah laut. Kemudian yang kedua, apa inovasinya? Supaya menghemat inovasi laut itu supaya terjaga. Itu inovasinya bagaimana? Supaya terjaga. Kira-kira apa? Usaha kalian untuk melestarikan. Penanaman ikan yang tidak berlebihan ya, itu untuk menjaga yang tadi dia pilih adalah laut. Oke, kemudian yang ketiga, dampak ekonominya apa? Kalau pengambilan apa tadi? Penanaman ikan yang tidak berlebihan, dampak ekonominya apa? Ada nggak dampak ekonomi? Penjualan ikannya bagaimana? Penjualan ikannya, ayo gimana? Penjualan ikannya dampak ekonomi masyarakat gimana? Masyarakat bagaimana? Kalau itu terjaga, penangkapan ikannya itu apa namanya? Tidak semuanya ya ditangkap ya. Penangkapannya tidak berlebihan. Jadi dampaknya dari masyarakat. Masyarakat dapat menikmati ikan ya. Oke, masyarakat tetap dapat bisa mengkonsumsi ikan. Terus dampak lingkungan apa? Kalau itu terjaga, lingkungannya apa? Karang-karangnya, terumbu karangnya tidak rusak. Ekosistemnya laut tetap terjaga. Itu jaganya. Oke. Itu kasih
berdiri dulu. Nama saya adalah Dava. Nama saya Muhammad Dava. Pertama pertanyaannya, Ya. bagaimana kalau ikannya habis yang ditangkap terus? Bagaimana kalau ikannya habis kalau ditangkap terus? Perbukaan besar ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira tadi pertanyaannya bagaimana kalau ikannya habis? Kira-kira akan habis nggak ikannya? Itu pertanyaannya itu aja. Kamu jawab aja. Kira-kira habis. Kamu jawab balik. Oke, kami habis. Bagaimana kalau ikannya itu habis? Ya kan? Jadi kamu jawab balik. Apakah kemungkinan ikan itu akan habis? Foto kan ada. Oke, jawabannya adalah potensi laut itu, yaitu salah satunya adalah ikan, itu tidak akan cepat habis ya, karena dia termasuk sumber daya yang terbarukan, yang dimana bisa apa? Bisa pulih kembali. Yang penting apa syaratnya? Kita mengambil ikannya itu tidak secara berlebihan, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kalau ikan habis tidak akan cepat habis. Yang penting mengambilnya tidak berlebihan. Udah itu aja pertanyaannya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu tangannya ya. Pelajari materi yang tadi, potensi ekonomi sumber daya alam Indonesia. Jadi intinya bagaimana? Ternyata di sekitar tempat tinggal kita ternyata banyak potensi. Di mana potensi sumber daya alam itu digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kemudian bagaimana caranya potensi itu supaya tetap lestari? Itu harus dijaga. Oke. Kemudian untuk refleksi untuk kali ini, silakan kalian mengambil kertas 1 lembar. Di kertasnya masing-masing refleksinya ditulis masing-masing orang. Kalau tadi kan kalian mengerjakan kelompok ya, silakan sekarang per individu untuk membuat refleksi materi hari ini. Kalau ada 2 lembar, kasih temannya 1 lembar, 1 lembar aja. Itu kan yang 2 kertas ya. 1 lembar kasih temannya 1 kertas. Itu bisa dipakai 2 orang. Gue 1 lembar kak. Ambil dulu Kak. Kasih 1 lembar temannya kita. Pakai 1 lembar aja. Oke, refleksi hari ini penjabarannya individu ada 2 pertanyaan aja. Yang pertama, udah ditulis nama individunya. Kalau tadi kalian mengerjakan berkelompok, sekarang refleksi itu harus dikerjakan individu. Ditulis nama individu, sudah? Nama individu sama apa? Sudah dapat kertas semua? Oke, 2 soal saja belajar dari. Yang pertama, Cukup Bu. satu hal yang paling bermakna. Apa? Tahu yang bermakna ya? Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari hari ini tentang sumber daya alam itu adalah apa? Silakan ditulis. Langsung ditulis jawabannya. Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari pada hari ini tentang potensi sumber daya alam adalah, silakan ditulis masing-masing individu, jawabannya berbeda-beda. Satu hal yang paling bermakna, bermakna ya, bermakna itu yang paling berkesan. Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari pada hari ini PS tentang potensi sumber daya alam adalah, silakan. Yang nomor 2, yaitu saya merasa sudah berperan aktif dan berkolaborasi dengan baik dengan kelompok saya dengan cara Auzubillahi